YIMP, Yayasan Insan Mulia Pama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم الذي أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin salat Jumat yang dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, yaitu dengan menjalankan segala perintah Allah dan segala perintah Rasul-Nya dan menjauhi segala larangan Allah dan segala larangan Rasul-Nya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dalam kehidupan dunia manusia mungkin pernah mengalami penyesalan. Termasuk kita juga mungkin pernah mengalami penyesalan. Dan penyesalan tersebut terjadi karena berbagai macam sebab. Di antaranya adalah melewatkan kesempatan dan kemampuan yang kita miliki. Contohnya, seseorang memiliki hutang. Ia memiliki kemampuan untuk membayarnya, tetapi hati berbisik, nanti saja engkau bayar hutangnya, toh belum jatuh tempo. Akhirnya uang itu sedikit demi sedikit ia pergunakan, sehingga ketika jatuh tempo, ia tidak lagi memiliki uang untuk membayar hutang. Ia menyesal kenapa hutangnya tidak segera ia bayar ketika ia memiliki kemampuan. Hadirin yang dimuliakan Allah, juga di antara sebab penyesalan adalah karena terlalu terburu-buru, terlalu tergesa-gesa, tidak memiliki pertimbangan yang matang. Contohnya, seseorang ditawari investasi dengan return yang cepat dan tinggi, ia tertarik. Ia keluarkan uang yang banyak pada investasi tersebut dengan harapan yang tinggi. Ia tunggu 1-2 hari, 1-2 bulan, 1-2 tahun. Hasil yang dijanjikan tidak kunjung tiba. Akhirnya ia mengetahui bahwa investasi tersebut adalah investasi bodong. Ia menyesal kenapa ia terlalu tergesa-gesa, tidak memiliki pertimbangan yang matang. Hadirin yang dimuliakan Allah, penyesalan-penyesalan seperti ini walaupun cukup menyakitkan hati, tetapi sejatinya masih sangat mungkin untuk diperbaiki. Dan begitulah tabiat penyesalan pada urusan-urusan dunia, masih sangat mungkin untuk diperbaiki selama ada kemauan yang keras dibarengi dengan kerja yang nyata. Hadirin yang dimuliakan Allah, namun ada satu penyesalan yang sama sekali tidak berguna, penyesalan yang sama sekali tidak bermanfaat, yaitu penyesalan
ketika Allah Subhanahu wa taala telah mencabut nyawa kita. Penyesalan ketika kita sudah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan segera menegakkan hisabnya kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fajr, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak ketika bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan datanglah Tuhanmu bersama para malaikat secara berbaris-baris. Waji'a yawma idzim bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkanlah neraka Jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Hari itu manusia akan mengingat, tetapi mengingat tidak lagi berguna baginya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Manusia berkata, seandainya dahulu di dunia saya memberikan yang terbaik untuk kehidupanku di akhirat ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, ayat-ayat ini menceritakan tentang salah satu kejadian pada hari kiamat, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala mengguncangkan bumi dengan segoncang-goncangnya sehingga bumi menjadi tanah yang rata, tidak ada lagi pegunungan, tidak ada lagi lautan, tidak ada lagi jurang. Lalu Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan seluruh manusia dari Nabi Adam alaihi salam hingga manusia yang terakhir. Lalu malaikat juga akan turun secara berangsur-angsur untuk membuat barisan-barisan yang mengelilingi manusia sehingga tidak ada celah bagi manusia, tidak ada celah sedikit pun bagi manusia untuk lari dari hisab Allah Subhanahu wa taala. Malaikat penghuni langit pertama akan turun dan membuat barisan pertama. Malaikat penghuni langit kedua akan turun dan membuat barisan kedua, dan begitu seterusnya hingga malaikat penghuni langit ketujuh. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah, pada saat itu akan didatangkan neraka Jahannam. Waji'a yawma idzim bi Jahannam. Maka ketika manusia melihat neraka Jahannam, memuncaklah penyesalan-penyesalan mereka. Mereka menyesal kenapa di dunia tidak salat, menyesal kenapa di dunia tidak berpuasa padahal mampu, menyesal kenapa di dunia tidak berhaji padahal mampu, menyesal kenapa tidak berbakti kepada orang tua, menyesal kenapa tidak mendidik anak dan istri dengan baik, menyesal kenapa memakan harta haram, menyesal kenapa memakan harta orang lain, menyesal kenapa minum khamr hanya sekedar ikut tren, menyesal kenapa berjudi. Dan judi, hadirin yang dimuliakan Allah, di hari-hari ini begitu marak judi online. Manusia ingin cepat kaya, dia tidak peduli lagi bagaimana ia mendapatkan harta, apakah halal ataukah haram. Dan ini merupakan salah satu tanda kiamat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'tiyanna 'alan nasi zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal. Akan datang suatu masa di mana manusia tidak lagi peduli bagaimana ia mendapatkan harta, amin halalin au min haram, apakah dari yang halal ataupun dari yang haram. Hadirin yang dimuliakan Allah, memuncaklah segala penyesalan manusia. Namun penyesalan pada hari itu sama sekali tidak berguna dan tidak bermanfaat, karena tidak akan merubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika ada seseorang yang memiliki harta yang begitu banyak, emas seisi bumi, ia ingin menebus dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya Allah tidak akan menerima tebusan tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang yang kafir mati dalam keadaan kafir, maka tidak akan diterima dari mereka emas seisi bumi, seandainya ia ingin menebus dirinya dengan emas tersebut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Oleh karena itu penyesalan yang berguna dan bermanfaat adalah penyesalan ketika nyawa masih di kandung badan kita. Ketika kita bangun pada pagi hari, masih membuka mata kita, nyawa kita masih ada di dalam tubuh kita, lalu kita menyesali dosa-dosa yang pernah kita perbuat, menyesali kelalaian kita, itu adalah penyesalan yang berguna dan bermanfaat. Ketika penyesalan tersebut melahirkan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, juga melahirkan semangat untuk beramal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan kita dengarkan bisikan syaitan, karena syaitan seringkali berbisik dalam hati kita, dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosamu sudah terlalu banyak, engkau selalu mengulangi dosa yang sama. Itu adalah bisikan syaitan, jangan kita dengarkan. Juga terkadang syaitan berbisik dalam hati kita, engkau sudah terlambat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, usiamu sudah terlalu tua, Allah tidak akan menerima taubatmu. Itu juga bisikan syaitan, jangan kita dengarkan. Karena hadirin yang dimuliakan Allah, sejatinya Allah Subhanahu wa taala selalu setia untuk menerima taubat hambanya, setia untuk menunggu hambanya bertaubat kepadanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba selama nyawa belum sampai ke kerongkongannya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innallaha yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail." Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada siang hari agar orang yang berdosa pada malam hari bertaubat kepadanya. Wa yabsutu yadahu bil lail liyatuba musii'un nahar. Dan Allah membentangkan tangannya pada malam hari agar orang yang berdosa pada siang hari bertaubat kepadanya. Hadirin yang dimuliakan Allah, oleh karena itu marilah kita pergunakan sisa usia kita yang sangat singkat ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, menyesali segala dosa dan kelalaian kita, dan juga memperbanyak amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah sehingga ketika maut tiba-tiba menghampiri kita, kita bisa mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibadallah, inna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi al-musabbihati bi qudsih wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يبيد ونعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. ربنا
هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل زمان ومكان برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة آمنة مباركة مطمئنة مستقرة تأتيها رزقها رغدا من كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.